عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan sunnahnya. Sekitar 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah waktu itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui seorang wanita yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim, tidak mempunyai bapa. Karena ketika itu ayahnya Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan ke kota Yasrib atau yang sekarang dinamakan kota Madinah. Namun sayang, ketika ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai ke kota Madinah dan beliau pun sakit dan meninggal di sana, maka di saat itu pula Nabi Muhammad SAW yatim dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad SAW begitu banyak cobaan demi cobaan yang menimpahnya. Begitu tegar, begitu kuat Nabi Muhammad SAW menghadapi semuanya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama ibunya, dari tahun demi tahun mereka lewati bersama. Namun di usianya yang ke-6 tahun, ibunya menyusul ayahnya. Ibunya telah meninggalkan dunia ini, menyusul ayahnya tercinta. Dan Nabi Muhammad SAW dirundung kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Lalu Nabi Muhammad SAW diambil dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Hari-hari pun berlalu ketika Nabi Muhammad SAW bersama kakeknya yang begitu sangat menyayanginya. Maka pada usia 8 tahun, kakeknya telah menyusul ayah dan ibunya kembali meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad pun kembali dilanda kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. 3 sosok orang yang sangat dia cintai telah pergi meninggalkannya. Maka Nabi Muhammad SAW diambil, diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib. Dan Abu Talib adalah salah seorang paman yang sangat membela Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW beranjak dewasa dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talib ini begitu sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kita tentang peduli terhadap sesamanya. Beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus jujur kepada sesamanya, berkasih sayang kepada sesamanya. Dan itu yang seringkali Rasulullah SAW lakukan kepada orang-orang yang tadinya tidak mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun dengan akhlak dan teladan yang pernah Rasulullah SAW lakukan terhadap mereka, sehingga mereka pun mendapatkan hidayah dan mereka bisa masuk ke dalam Islam dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Islam adalah jalan satu-satunya kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita peduli terhadap sesama. Apalagi pada saat ini seluruh dunia
dilanda oleh wabah corona, virus corona, sehingga sesama kita harus saling membantu, saling peduli kepada sesamanya. Apabila saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, maka kita sebagai muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk menolong saudara kita sesama muslim ini. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bukan hanya peduli terhadap sesama muslim saja, bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita peduli terhadap sesamanya, kepada seluruh manusia. Saya teringat dengan sebuah kisah. Ada seorang pengemis buta yang hidup di pasar kota Madinah, yang mana pengemis buta ini sungguh sangat membenci Rasulullah SAW. Maka apa yang beliau katakan setiap kali orang melewatinya, dia akan mengatakan kepada setiap orang yang melewatinya bahwa Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah seorang yang gila, Muhammad adalah seorang penyair dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala mendatangi seorang pengemis buta ini. Tentu seorang nabi seperti Nabi Muhammad SAW pasti mengetahui apa yang harus dilakukannya. Maka Nabi Muhammad SAW membawa makanan, dan makanan itu disuapi oleh Nabi Muhammad SAW ke mulut si pengemis buta ini. Namun apa yang terdengar dari mulut si pengemis buta ini? Beliau mengatakan bahwa jangan sekali-kali engkau terpengaruh dengan Muhammad, karena Muhammad adalah seorang pendusta, Muhammad adalah seorang yang gila dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu berada di depan seorang pengemis buta itu tidak sama sekali memarahinya. Rasulullah SAW begitu penyayang, Rasulullah SAW begitu peduli terhadap sesamanya. Bahkan Rasulullah SAW dengan sabar menyuapi sesuap demi sesuap. Rasulullah SAW mengalusi makanan yang hendak diberikan kepada pengemis tua ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat sekaligus mertua daripada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq datang menemui anaknya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, hal apa saja yang belum pernah dilakukan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab bahwa ada satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari beliau pergi ke pasar kota Madinah dan menemui seorang pengemis buta dan menyuapinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq bergegas dan pergi menemui pengemis buta itu di pasar kota Madinah. Sesampainya Abu Bakar As-Siddiq di pasar kota Madinah, Abu Bakar pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar pun memberikan makanan kepada si pengemis buta ini. Namun apa yang keluar dari mulut si pengemis buta ini? Si pengemis buta ini mengatakan, tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh orang yang pernah menyuapiku, yang memberikan aku makan. Orang yang sebelumnya adalah orang yang selalu ketika memberikan makanan kepadaku selalu menyuapiku, selalu menghaluskan, melembutkan makanan yang hendak ku makan. Maka Abu Bakar As-Siddiq menunduk dan meneteskan air mata. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, begitu besar hatinya, begitu kasih sayangnya dia terhadap sesama, peduli terhadap sesama. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, iya benar, saya bukan
orang sebelumnya yang sering memberikan makanan kepadamu. Namun yang sering memberikan makanan kepadamu sebelumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seorang pengemis buta ini menjerit, menangis sejadi-jadinya. Ternyata orang yang selama ini dianggap sebagai pendusta, sebagai orang gila, adalah orang yang selalu memberikan makanan kepadanya, yang selalu menyuapinya, yang selalu melembutkan makanan ketika nanti disuapkan kepadanya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW, maka pengemis buta itu lantas mengucapkan syahadat, masuk ke dalam Islam, dan menyesali apa yang pernah dilakukan olehnya pada masa sebelumnya ketika Rasulullah SAW masih hidup dan sering memberikan makanan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang harus kita ambil daripada kisah ini? Bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita peduli terhadap sesama kita, bukan kepada sesama muslim saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat peduli kepada yang bukan muslim pun. Beliau sangat menyayangi, beliau sangat peduli kepada mereka. Seperti cerita si pengemis buta Yahudi ini yang selalu menghina Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW tidak pernah membalas, mencaci, memarahi dan lain sebagainya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah ini memberikan pelajaran, memberikan sebuah ilmu yang baru buat kita, dan kita renungkan agar kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita selalu peduli terhadap sesama kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamu alaikum